Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana lagu ini mengatakan bahwa hati kami tetap percaya ya Tuhan. Sekalipun ketika kami melihat hidup kami begitu banyak kesulitan dan hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi. Saat kami tidak melihat ada jalan di depan kami. Tetapi ya Tuhan, seringkali ketika kami menghadapi kesulitan, hati kami mulai ragu-ragu, hati kami mulai bimbang. Kami mulai tidak meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang memelihara hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami membutuhkan firman Tuhan itu hadir dan kami dengarkan waktu demi waktu. Oleh sebab itu Tuhan, hari yang telah Tuhan kuduskan untuk kami bersama-sama beribadah, kiranya juga Tuhan tolong kami, supaya ketika firman Tuhan diberitakan, kami boleh duduk tenang, boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Agar firman yang hanya disampaikan di dalam waktu beberapa menit ini boleh berdampak di dalam hidup kami sesehari ya Tuhan. Ketika besok kami akan menjalani kehidupan kami di rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh bekerja di dalam hati kami dan hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya juga Tuhan tolong agar firman yang sudah dipersiapkan ini juga dapat disampaikan dan mudah dimengerti oleh kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat sekalian. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali di dalam hari yang telah Tuhan khususkan untuk kita beribadah. Mari kita buka Alkitab kita dari Ibrani pasal 11 ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat 6, satu ayat saja. Ibrani pasal 11 ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat 6. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Ibrani pasal 11 ayat 6. 3 ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat sekalian, tema kita hari ini adalah a new belief in God. Yang artinya adalah sebuah kepercayaan, sebuah keyakinan, sebuah iman yang baru kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Jemaat sekalian, kalau berbicara tentang sebuah kepercayaan, tentang sebuah iman, maka erat sekali itu kaitannya dengan konsep iman kita itu seperti apa. Banyak sekali orang, secara khusus orang Kristen, itu salah kaprah tentang definisi iman dan kesalahan di dalam konsep tentang iman itu sangat beredar luas. Salah satu contoh misalnya, seringkali ada orang yang mengatakan bahwa iman itu bisa dipakai dengan kalimat, kalau ingin sembuh maka berimanlah untuk sembuh. Atau dengan kalimat, kalau engkau ingin kaya, berimanlah untuk kaya. Atau kalau engkau ingin punya mobil, berimanlah maka kau akan mendapatkan mobil itu. Atau mungkin misalnya kalau di dalam ibadah-ibadah kesembuhan ilahi misalnya ya, ada sesi mendoakan orang-orang sakit. Maka pendetanya biasanya menyuruh, peganglah bagian yang sakit itu, berimanlah, maka kau akan sembuh. Ya, cuma masalahnya susah juga ya kalau sakitnya ambeien gitu ya. Masa mau dipegang di daerah yang sakit begitu, kan nggak enak gitu. Nah Bapak Ibu Jemaat sekalian, ini jelas adalah konsep tentang iman yang tidak pernah diajarkan di dalam Alkitab. Kenapa? Karena kalau saya mau pinjam istilahnya atau kalimatnya Pak Pendeta Yakub Trihandoko, dia mengatakan seperti ini, iman itu bukan mantra untuk mendapatkan harta duniawi atau keinginan duniawi yang sementara. Dan konsep seperti ini beredar luas dan banyak dipakai oleh orang-orang Kristen. Dan mungkin juga ada orang-orang Kristen di antara kita yang masih mempunyai konsep seperti ini. Kata iman itu dipakai untuk supaya sembuh, supaya kaya,
supaya mendapatkan harta duniawi yang sifatnya sementara. Oleh sebab itu mari sama-sama Bapak Ibu jemaat sekalian kita belajar lagi tentang konsep iman, a new belief in God. Itu harusnya seperti apa? Yang pertama hari ini kita akan belajar Allah hanya berkenan dengan orang yang beriman. Bapak Ibu jemaat sekalian, kalau kita lihat daftar orang-orang beriman yang di Ibrani pasal 11 ini, maka ada satu kesamaan yang membuat mereka itu disebut karena iman begini gitu ya, karena iman misalnya Ayub, karena iman maka Nuh, karena iman gitu. Selalu formulanya begitu, karena iman maka nama orang itu disebut. Ada satu kesamaan yang terjadi di dalam informasi yang diberikan di dalam kitab Ibrani ini adalah bagaimana relasi mereka dengan Tuhan menghasilkan iman yang berkenan. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu jemaat sekalian, iman seperti apa yang berkenan bagi Allah? Iman seperti apa sih yang berkenan bagi Allah itu? Dan kalau kita lihat Bapak Ibu di ayat 6 tadi, ayat yang kita baca itu, ada dua contoh sebelumnya di ayat 6, sebelum ayat 6 itu yang diberikan oleh Alkitab kita. Contoh yang pertama itu adalah Habel di ayat 4. Dikatakan di situ karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan kemudian kalau di ayat 5 itu ada contoh Henok. Pertanyaannya, Habel, kenapa Habel itu berkenan di hadapan Allah? Kalau kita tahu ceritanya ya, Habel dan Kain, kakaknya itu, abangnya, mempersembahkan dua persembahan yang berbeda. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa persembahan Habel itu berkenan di hadapan Tuhan, dan persembahan Kain itu tidak. Pertanyaannya, kenapa Allah lebih berkenan kepada Habel, persembahan Habel? Apakah Allah lebih suka persembahan yang daging-dagingan daripada yang tumbuh-tumbuhan, daripada hasil tanah? Karena kalau katanya Habel itu mempersembahkan daging dan kemudian Kain itu mempersembahkan hasil tanahnya. Kalau sampai kita mempunyai kesimpulan begitu, berarti Tuhan melihat jumlah persembahan kita dong. Dan itu bertabrakan dengan konsep bagaimana Tuhan melihat persembahan kita. Itu bertabrakan dengan konsep-konsep yang dipaparkan di dalam ayat-ayat yang lain. Lalu kenapa Tuhan itu mengatakan persembahan Habel itu jauh lebih baik dan Tuhan berkenan akan persembahan Habel? Karena memang Habel pada dasarnya memiliki hati yang percaya kepada Allah. Dan Kain pada dasarnya memang hatinya penuh dengan kejahatan. Kalau seandainya dibalik nih ya Bapak Ibu, kalau seandainya dibalik, misalnya ya, Allah itu lebih berkenan dengan persembahannya Kain. Dan kemudian persembahannya Habel itu Allah tidak berkenan. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah Habel akan semarah Kain? Apakah Habel akan membunuh Kain kakaknya itu karena dia iri hati? Saya yakin seyakin-yakinnya Habel pasti nggak akan marah. Mungkin dia akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa saya tidak berkenan, persembahanku tidak berkenan di hadapan Tuhan? Apakah ada dosa yang saya lakukan Tuhan? Kemungkinan besar pasti dia akan lakukan itu. Kenapa? Karena dia punya hati yang percaya kepada Tuhan. Tapi Kain, sekalipun dia diterima persembahannya oleh Tuhan, akan ada satu momen lain di mana suatu saat dia akan membunuh adiknya itu. Karena hatinya penuh dengan kejahatan. Makanya dikatakan Habel itu berkenan di hadapan Tuhan. Contoh yang kedua yang dijelaskan oleh Alkitab di ayat sebelum ayat 6 ini adalah ayat 5, yaitu Henok. Henok dikatakan di ayat 5 itu bahwa ia berkenan kepada Allah. Tidak banyak informasi yang diberikan Alkitab tentang Henok Bapak Ibu. Tetapi di dalam Kejadian pasal 5 ayat 22 dan 24 itu dua kali ditegaskan, dikatakan situ Henok bergaul dengan Allah sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu, dua orang ini, Habel dan Henok, itu menunjukkan bahwa mereka itu beriman sampai akhir hidupnya. Dua orang ini menunjukkan bahwa sekalipun penubuatan tentang Mesias itu belum terlalu jelas pada saat itu. Mereka belum ada Alkitab pada saat itu. Mereka belum ada hukum Taurat pada saat itu. Tetapi mereka percaya kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Entah cara mereka matinya baik atau matinya mengenaskan,
Kalau Henokh matinya baik ya, diangkat ke surga oleh Tuhan. Habel matinya mengenaskan, dibunuh oleh kakak kandungnya sendiri. Tapi iman mereka begitu nyata dan bertahan sehingga Allah berkenan kepada mereka. Habel dan Henokh, mereka tetap percaya kepada Allah sekalipun belum ada Alkitab. Belum ada nubuat tentang Mesias yang sangat jelas sampai seperti kita. Sementara kita Bapak Ibu, Alkitab kita sudah sempurna, sudah tergenapi. Di hadapan kita sudah tersedia Alkitab. Sejarah bagaimana Allah menyelamatkan umatnya. Sejarah bagaimana Allah sangat membenci dosa. Sejarah bagaimana Allah turun ke dalam dunia ini. Mati bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Kenapa kita kerap kali kurang percaya kepada Tuhan? Maka sungguh memalukan Bapak Ibu. Jika di hadapan kita sudah begitu lengkap firman Tuhan, kisah-kisah dalam Alkitab yang sangat spektakuler, dan bahkan penggenapan Yesus Kristus Sang Mesias itu sudah tergenapi. Tetapi betapa memalukan kalau kita tidak punya iman yang berkenan dan iman yang benar. Apalagi kita sekarang Bapak Ibu ya, di mana banyak sekali nubuatan-nubuatan yang kita baca di dalam Alkitab itu tergenapi di dalam Yesus. Dan ini yang membedakan kita dengan agama-agama lain. Kitab suci di agama lain tidak punya nubuatan. Hanya di dalam Alkitab saja yang punya nubuatan. Dan itu tergenapi. Beda nabi, tapi satu nubuatan. Dan nubuatan itu tergenapi. Agama-agama lain gak punya seperti ini. Dan bahkan Yesus sendiri waktu ketika dia datang ke dunia ini, dia menubuatkan dirinya sendiri Bapak Ibu. Bahwa anak Allah akan disalibkan dan akan mati. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu tergenapi. Coba, mana ada kitab suci lain yang punya nubuatan seperti Alkitab kita? Maka kedua orang ini Bapak Ibu, Habel dan Henokh. Ya, Habel dan Henokh itu diselamatkan karena iman mereka. Dan maka kita yang hidup pada zaman ini diselamatkan oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa itu bukan hasil usaha kita, melainkan pemberian Allah dan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Maka kita lihat ayat ini kembali. Ibrani 11 ayat 6 Bapak Ibu. Ayat ini tidak mengatakan, tetapi tanpa pelayanan tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bukan itu Bapak Ibu. Ayat ini tidak mengatakan, tetapi tanpa persembahan, tanpa perpuluhan, tanpa saat teduh, tanpa rajin ke gereja, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Atau ayat ini tidak mengatakan bahwa kita sulit menyenangkan Allah tanpa iman. Bukan. Jelas-jelas di sini dikatakan bahwa iman menjadi syarat mutlak agar kita berkenan kepada Allah. Dan itu syarat itu hanya di dalam Yesus Kristus. Tapi Bapak Ibu, dalam poin ini saya tidak akan membahas panjang lebar kenapa harus Kristus yang mati menebus dosa-dosa kita. Emang gak bisa ya Tuhan ampuni begitu saja? Emang kenapa sih harus repot-repot turun ke dalam dunia ini? Saya nggak akan bahas kenapa harus Allah Tritunggal, kenapa kita harus percaya kepada Allah Tritunggal, kenapa bukan konsep seperti Allah di agama-agama lain. Ya. Atau saya tidak akan bahas kalau Tuhan sudah tahu manusia bakal berdosa, kenapa Ia ciptakan manusia. Kalau Bapak Ibu mau tahu jawabannya, itu datanglah di KTB. Ya. Sekalian promosi Bapak Ibu juga. Ya, sorry ya itu kelompok saya ya yang saya tampilkan di situ. Kalau tampilin semua kelompok kagak kelihatan kecil-kecil, lebih baik kelompok saya sendiri. Dan nggak ada yang berani protes kan, ada Pak Asyang di situ, ada Pak Daud ya. Eko berani protes nggak? Kalau nggak berani ya. Memo berani protes nggak Memo? Ya. Datanglah ke KTB Bapak Ibu. Saya nggak akan mengeluarkan peluru-peluru saya di situ ya. Intinya sebenarnya saya nggak mau ngejelasin di sini gitu. Ya, bagus juga alasan saya ya, suruh datang KTB supaya saya nggak jelasin di sini. Ya, biar di KTB saja Bapak Ibu. Dan intinya di sini adalah bagaimana tanpa iman kepada Yesus kamu nggak akan berkenan kepada Allah. Tanpa iman yang benar kepada Yesus kita tidak akan pernah berkenan kepada Allah. Dan itu adalah syarat yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu, kalimat selanjutnya di ayat ini. Di ayat 6 itu adalah sebab
Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Tapi ternyata Bapak Ibu, banyak loh orang Kristen itu yang masih meragukan keberadaan Tuhan. Ya, nggak hanya ateis aja, banyak loh ateis Kristen sebenarnya. Dia ngaku Kristen tapi sebenarnya dia meragukan keberadaan Tuhan. Blaise Pascal pernah ngomong kayak gini Bapak Ibu ya. Dia bilang gini, mari kita pertimbangkan untung ruginya untuk bertaruh bahwa Allah itu ada. Mari kita menilai dua kasus itu. Jika Anda menang, Anda memenangkan segalanya. Jika Anda kalah, Anda tidak kehilangan apa-apa. Jadi jangan ragu, bertaruhlah bahwa Dia ada. Blaise Pascal ya, pakar matematika, tapi dia juga orang yang sangat cinta Tuhan. Maksudnya gini Bapak Ibu ya, dia bilang begini, kalau lu mau bertaruh nih ya antara Allah ada, Allah eksis atau tidak, lu tetap bakalan untung kalau lu percaya kepada Tuhan. Lu bakalan tetap untung kalau lu pilih, lu percaya bahwa Tuhan itu ada. Kenapa? Kalau seandainya benar pilihanmu itu, maka kamu akan menang. Kamu akan masuk surga. Tapi sekalipun salah nih pada akhirnya ya contohnya, kalaupun seandainya salah, benar-benar memang gak ada Allah, lu kagak rugi apa-apa. Tapi kalau coba lu pilih bahwa kamu gak percaya kepada Tuhan, maka kalau benar, kamu menang. Tapi kalau lu salah, lu bakalan masuk neraka. Jadi dia bilang, lebih baik lu amannya lu pilih percaya Tuhan dah gitu ya. Itu nggak akan ada rugi apa-apa. Justru kalau lu menang, lu benar, lu bakalan masuk surga. Atau kalau ada teori yang kedua ya. Teori kedua itu teori Big Bang gitu ya, atau dentuman keras yang mengatakan bahwa Allah itu nggak ada. Dunia ini bukan diciptakan oleh Allah, tetapi alam semesta ini terbentuk dengan sendirinya akibat ada ledakan keras dengan kekuatan yang sangat hebat, kemudian itu terpecah-pecah dan dalam ratusan juta tahun, miliaran tahun itu berkembang sampai sekarang hingga terjadilah yang namanya hari ini. Bapak Ibu, saya kasih contoh ya. Kalau misalnya kita lagi jalan-jalan di kali, di sebuah sungai, lalu kita ketemu sama batu seperti ini, apa yang ada dalam benak kita? Biasa aja lah, itu mah batu, memang batu seperti itu mah banyak alamiah begitu ya. Bener nggak? Nggak mungkin kan itu orang satu-satu ngamplas batu itu. Nggak mungkin ya, batu akik. Tapi coba kalau mungkin Bapak Ibu ketemu dengan batu seperti ini di kali. Kita mungkin mulai bertanya-tanya, ini batu apa ya? Unik banget. Kok kayak mukanya mirip-mirip, setengah ada Eko, setengah ada Memo begitu ya. Jambulnya gitu ya, jambulnya. Ya. Ini batu bikinan orang atau gimana ya? Kita mulai ini anggap nggak biasa nih batu nih. Tapi masalahnya bentuknya nggak presisi, hidungnya kemana gitu, matanya hancur seperti itu. Mungkin memang cuma terkikis air. Kita mulai 50-50, ini antara bikinan orang atau enggak. Tapi kalau coba kita ketemu di jalanan, di kali, batu seperti ini. Mungkin nggak kita bilang, ini mah batu karena terkikis air. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa ini pasti bikinan seseorang. Mengapa? Karena patung ini terlalu presisi, terlalu detail, teratur, kompleks sekali, sangat detail. Kita langsung tahu, oh ini gambar kepala orang, oh ini rambutnya, oh ini hidungnya, ini matanya. Kita pasti sepakat bahwa patung ini pasti ada yang bikin. Kenapa? Karena patung ini terlalu kompleks. Bapak Ibu, maka apalagi dunia ini dan seluruh penghuninya Bapak Ibu. Bagaimana mungkin setiap planet itu berotasi mengelilingi matahari dan tidak saling bertabrakan dan kita mengatakan itu nggak ada penciptanya? Bagaimana mungkin manusia yang sekompleks kita ini terdiri dari saraf-saraf yang sangat halus, sangat detail sekali dan kita mengatakan itu terjadi dengan sendirinya? Impossible, nggak mungkin. Wong batu aja itu kalau kita ketemu di kali, batu seukiran orang itu kita yakin pasti ada yang bikin.
Bapak Ibu kalau datang ke ruangan ini begitu rapi, kita pasti yakin Denny yang kerjakan kan? Nggak mungkin kan, oh ini karena AC, angin AC geser-geser tuh kursi jadi rapi. Nggak mungkin kan? Maka kalau kita melihat bagaimana kompleksnya alam semesta ini, kompleksnya susunan syaraf manusia, kompleksnya diri kita ini, binatang, alam semesta ini, maka nggak mungkin Bapak Ibu kita nggak sampai pada kesimpulan bahwa ini nggak ada penciptanya. Pasti ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah. Atau ada yang mengatakan, saya mah nggak percaya kepada Allah, soalnya Allah itu nggak kelihatan ya. Saya cuma percaya yang kelihatan saja. Minggu yang lalu itu kantornya Siska itu mendapat serangan gaib ya. Serangan bau bangkai tikus yang sangat menyengat. Mereka sampai buka pintu, rela kepanasan karena baunya begitu menyengat. Saya nggak tahu itu ya ketemu apa enggak tuh bangkainya. Tapi bau bangkainya itu ya katakanlah ketemu ya bangkainya ya, anggap aja kita ketemu tuh bangkainya. Tapi bau bangkainya kita bisa lihat nggak? Mario, kamu bisa gambarkan nggak bau bangkai itu, bau bangkai tikus itu bentuknya bulat, lonjong atau segitiga? Bau bangkai itu kita nggak lihat, tapi baunya itu sanggup membuat Mario dan Siska itu perang dunia, Bapak Ibu. Menghancurkan pekerjaan mereka. Nggak semua Bapak Ibu di dunia ini yang tidak kelihatan itu tidak eksis. Coba kita sebutkan, warnanya listrik itu apa? Merah, hijau, abu-abu. Bentuknya rasa cinta itu apa? Bentuknya itu, kita nggak bisa katakan bentuknya cinta itu kayak gimana, nggak kelihatan ya, manifestasinya kelihatan. Tapi cinta itu sendiri kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Pikiran, ide, gagasan seseorang itu bisa kita lihat nggak secara fisik. Maka kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa bukan berarti nggak kelihatan dia nggak eksis. Sama juga dengan halnya Allah, dia memang nggak kelihatan. Tapi apa yang dia lakukan begitu nyata di dalam hidup kita. Alam semesta dan seluruh ciptaannya itu membuat kita sampai pada kesimpulan bahwa dia ada. Tapi masalahnya Bapak Ibu, Alkitab itu tidak menyuruh kita hanya mempercayai bahwa Allah itu eksis. Allah itu ada. Karena kalau kita hanya sebatas percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu eksis, apa bedanya kita dengan iblis? Firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19 mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan dia gemetar. Kebaliknya manusia ya, manusia gemetaran lewat kuburan. Enggak gemetaran datang ke gereja. Makanya perbedaan yang mendasar antara kita dan setan itu, yang sama-sama percaya akan Allah itu ada, Allah itu eksis, itu bagaimana kebenaran itu mengubahkan kita. Jadi nggak cukup percaya bahwa Allah memang ada dan dialah yang menciptakan alam semesta ini. Itu hanya sebagian kecil aspek dari apa yang dinyatakan di dalam Alkitab tentang Allah. Dan kalau kita percaya kepada Allah, maka kita harus percaya keseluruhan deskripsi Alkitab tentang Allah, bukan setengah-setengah. Kita harus percaya bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita dan juga seluruh alam semesta ini. Kita juga harus terima bahwa Dia adalah Allah yang benci terhadap dosa. Maka kita pun harus benci terhadap dosa. Kita harus terima bahwa Dia, karena Dia benci terhadap dosa, namun Dia itu adalah Allah yang penuh kasih, yang tidak mau orang-orang yang sudah Dia pilih ini masuk ke dalam neraka, maka Ia mengutus anak yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Kita juga harus terima bahwa karena kita percaya Dia mengutus anaknya itu, kita harus terima konsep Allah Tritunggal itu. Dan masih banyak elemen-elemen lain Bapak Ibu yang dinyatakan oleh firman Tuhan tentang Allah. Kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena kalau kita percaya Dia Allah yang berdaulat, maka kita percaya juga bahwa Dia yang mengatur hidupku.
Dan Bapak Ibu, kebenaran ini tidak bisa kita terima cuma, saya mau terima yang cuma berdaulat, saya mau terima cuma yang mempercayakan hidup kita. Nggak bisa Bapak Ibu. Karena konsep-konsep ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Dan kalau kita membuang satunya, maka akan bertabrakan dan akan menghancurkan konsep kita tentang Allah. Contohnya Bapak Ibu, kalau kita nggak menerima bahwa Allah anak itu adalah pribadi Allah yang kedua, maka kita nggak akan terima konsep tentang Allah Tritunggal, otomatis itu. Jika kita tidak menerima konsep tentang Allah Tritunggal, maka kita akan bermasalah dengan identitas Yesus Kristus itu Allah atau hanya manusia. Jika dia bukan Allah, maka tidak ada penebusan dosa. Dan kalau tidak ada penebusan dosa, maka tidak ada bedanya kita dengan agama lain. Ketika kita menerima Allah yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, maka kita harus menerima konsep yang dinyatakan di dalam Alkitab secara keseluruhan dan bukan setengah-setengah. Dan semua deskripsi tentang Allah ini saling berkaitan, dan kalau kita tidak menerima salah satunya Bapak Ibu, maka akan meruntuhkan konsep yang lain, sehingga tidak ada bedanya kita dengan agama lain. Maka Bapak Ibu, kalau kita percaya bahwa Allah ada, sekali lagi kita harus percaya terhadap seluruh kebenaran di dalam Alkitab. Maka penting sekali Bapak Ibu kita mengetahui siapa Allah yang kita akui keberadaannya dan yang kita sembah. Jangan sampai kita selama ini salah menyembah Tuhan. Jangan sampai kita ini selama ini salah punya konsep tentang Tuhan itu yang salah. Karena iman kita akan bertumbuh dengan baik kalau kita menyembah Allah yang diungkapkan di dalam Alkitab kita. Masalahnya ada orang-orang Kristen yang gak mau terlalu peduli untuk mengenal Allah yang dia sembah. Seringkali ada banyak orang Kristen mengatakan, yang penting kan saya sungguh-sungguh. Tuhan kan melihat hati saya. Masalah tentang Allah Tritunggal lah, konsep-konsep itu saya kagak peduli. Yang penting asal kita sungguh-sungguh pelayanan, atau asal kita sungguh-sungguh berdoa, saya yakin Tuhan pasti berkenan. Ini suatu pandangan yang sangat-sangat salah Bapak Ibu. Karena kalau yang kita yakini salah, tapi dengan sungguh-sungguh kita yakini, maka kita sesungguhnya sungguh-sungguh salah. Kalau kita meyakini dengan sungguh-sungguh sesuatu yang salah, maka kita sungguh-sungguh salah. Saya pernah diceritakan oleh asisten rumah tangga saya dulu. Dia punya teman. Cerita bahwa dia habis ditipu sama teman online-nya di Facebook. Jadi pernah ada satu masa itu di mana ada sering ada akun-akun zong begitu ya, yang pakai foto profilnya orang, kemudian meminta pertemanan, lalu biasanya mereka ngajak pacaran online. Dan temannya asisten rumah tangga saya ini kejebak seperti itu. Jadi dia di message sama katanya tentara Amerika yang lagi dinas di Afghanistan gitu, dan dia pasang fotonya itu foto tentara ganteng banget gitu, dan dia percaya, dan mereka mulailah pacaran secara online. Lalu akhirnya singkat cerita si cewek ini dijanjikan bahwa pria itu akan datang ke Indonesia dan akan menikahinya. Wah, dia sudah semangat banget. Tetapi kita tahu lah ya endingnya bagaimana. Si cowok ini katanya sudah datang ke Indonesia, tapi kemudian dia ditahan di imigrasi karena nggak punya uang. Ujung-ujungnya duit. Dia minta si cewek ini, transfer dong duit, saya butuh duit sekian puluh juta, nanti kalau sudah saya mendapatkan uang itu baru saya akan ke kampungmu dan melamar kamu. Wah, dia percaya Bapak Ibu. Percaya, dan dia transfer itu tabungannya selama bertahun-tahun menjadi asisten rumah tangga, dia transfer. Tapi setelah uangnya dia transfer, maka pria itu pun ikut lenyap bersama dengan uangnya. Tidak peduli Bapak Ibu seberapa besar keyakinan, kalau keyakinan kita itu salah, maka enggak akan ada gunanya. Sama seperti teman asisten rumah tangga saya itu, keyakinannya besar sekali. Dia akan dilamar oleh seorang tentara Amerika. Dia mungkin sudah mendambakan bahwa anak gua nih pasti bakalan ganteng, cantik-cantik, memperbaiki keturunan.
Bahkan katanya orang tuanya itu sudah mau siap-siap loh, mau bikin pesta lamaran. Keyakinannya besar sekali. Tapi kalau keyakinannya salah, maka nggak akan ada gunanya, bahkan merugikan kita, Bapak Ibu. Jadi bukan seberapa besar iman kita, tetapi seberapa benar iman kita, Bapak Ibu. Iman yang lebih benar, iman yang benar itu lebih penting daripada iman yang besar. Tidak peduli seberapa besar iman kita, tapi kalau kita salah meletakkan iman kita, maka kita benar-benar salah. Yang terpenting bukan iman yang besar, tapi iman yang benar. Jadi sebelum kita menumbuhkan iman kita tanya dulu iman kita ini benar atau enggak. Iman kita ini sesuai enggak dengan apa yang Alkitab ajarkan? Tuhan yang kita percaya itu apa benar-benar sesuai dengan Alkitab atau bukan? Atau hanya berdasarkan kata-kata pendeta? Atau hanya berdasarkan keadaan atau perasaan? Masalahnya ada banyak orang yang mendefinisikan iman kita itu bertumbuh karena keadaan dan perasaan. Tuhan, kalau keadaanku baik-baik saja, maka pasti imanku akan bertumbuh, Tuhan. Saya yakin imanku akan bertumbuh. Maka pasti aku akan percaya Engkau ada. Tuhan, kalau doaku semua dijawab, maka perasaanku pasti akan senang terus, Tuhan. Kalau perasaanku senang terus, maka saya yakin, Tuhan, imanku pasti makin besar kepadamu. Bapak Ibu, jika iman kita didasarkan pada keadaan dan perasaan, bisa dipastikan iman kita itu adalah iman yang salah. Kenapa? Karena kita nggak punya kendali atas keadaan dan perasaan kita, Bapak Ibu. Perasaan kita pun bakalan berubah-ubah tergantung keadaan. Sekuat apapun rohani seseorang, Bapak Ibu, perasaannya pasti nggak pernah stabil. Dia bisa senang, dia bisa marah, dia bisa kecewa, dia bisa sedih, dia bisa putus asa. Perasaan kita nggak akan pernah stabil, Bapak Ibu. Keadaan juga nggak akan pernah stabil. Kadang kita mungkin dipuji orang, kadang kita mungkin dikritik, kadang kita bisa kaya, kadang kita bisa miskin, nggak pernah kita bisa tebak keadaan itu. Dan celakalah seseorang jika meletakkan imannya pada kedua hal ini. Ini berarti dia nggak kenal siapa yang dia percaya. Dan ini bukan iman yang benar, Bapak Ibu. Karena kenapa? Tekanan di dalam hidup itu tidak akan pernah terelakkan. Mustahil hidup kita itu tanpa tekanan. Mustahil, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Kita berdosa, kita kumpul sama orang yang berdosa. Pasangan kita berdosa, kita kerja sama orang yang berdosa, rekan kerja kita berdosa, kami juga hamba-hamba Tuhan itu orang berdosa, semua kita berdosa, dan kita harap hidup kita itu tanpa tekanan, nggak mungkin Bapak Ibu. Dan kalau orang mendasarkan imannya pada keadaan dan perasaan, begitu ada tekanan, maka ia akan selalu mencari kambing hitam atas tekanan itu, dan biasanya Tuhan akan selalu dikambing hitamkan. Dikit-dikit salahin Tuhan. Dikit-dikit Tuhan yang disalahkan. Nyari potong kuku nih ya. Biasanya benda-benda kayak gitu kan giliran kagak dicari ada di depan mata. Giliran dicari setengah mati ketemunya. Nyari potong kuku kagak ketemu-temu. Bisa lo nyalahin Tuhan. Padahal itu kan keteladanan kita. Mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja, tiba-tiba kaos kaki sebelah kagak ada. Udah terlambat, udah mepet, ada rapat misalnya. Nyari-nyari kaos kaki, yang lain pada bolong semua. Yang lain belum dicuci, akhirnya kita telat datang kerja, telat datang ke sekolah, telat datang ke kampus. Lalu di kampus, di tempat kerja kita mulai nyalahin Tuhan. Kita mulai ragu sama Tuhan, Tuhan ini ada kagak sih? Cuma masalah gara-gara kaos kaki. Skripsi kagak kelar-kelar, yang disalahin Tuhan. Padahal dia nggak serius ngerjain skripsi. Bapak Ibu, kalau beberapa minggu yang lalu kalau ada yang ingat khotbah saya kutip perkataannya Pak Yakub Trihandoko. Dia bilang begini, keraguan itu tidak selalu tidak baik. Keraguan itu bisa saja menjadi batu loncatan kepada sesuatu yang lebih baik. Mungkin ada Bapak Ibu yang berpikir waktu dengar kalimat ini, oh berarti nggak apa-apa dong ya ragu-ragu, kan kalau ragu-ragu itu kan bisa jadi batu loncatan kepada sesuatu yang lebih baik.
Masalahnya kalau kamu ragu-ragu sama Tuhan hanya gara-gara masalah kaos kaki, masalah yang sepele, kunci rumah kamu lupa taruh di mana, kamu salahin Tuhan. Waktu mau pergi ke kantor, ke sekolah, tiba-tiba kaos kutang kagak ada, bangun pagi di depan rumahmu ada kotoran ayam, kamu salahin Tuhan, dan kamu ragu sama Tuhan, itu mah bukan ragu-ragu. Tapi kamu cuma cari kambing hitam, dan kamu mengkambing hitamkan Tuhan di dalam setiap keadaanmu. Padahal itu salahmu. Kadang-kadang kita egois banget ya. Kita yang salah, tapi karena kita nggak mau disalahkan, kita salahkan Tuhan. Bapak Ibu, keraguan-raguan di sini yang saya maksud itu bukan keraguan-raguan hanya yang masalah sepele seperti itu. Ini keraguan-raguan karena hal yang sulit sekali kita mengerti, yang bertentangan dengan akal sehat kita. Kematian orang yang kita kasihi mungkin. Kesulitan kita memahami Allah Tritunggal mungkin. Kesulitan kita memahami bagaimana Allah menjadi manusia. Bukan karena nyari potong kuku kagak ketemu lu ragu sama Tuhan. Bukan karena gara-gara lu kagak bisa jawab ujian lu ragu sama Tuhan. Bukan karena kalah di lapangan badminton lu ragu sama Tuhan. Bisa loh, orang gara-gara kalah terus di lapangan badminton, dia mulai, saya ragu Tuhan ini ada atau enggak. Bukan gara-gara lu terlambat kerja, terlambat ngampus, terlambat ke sekolah, gara-gara keteledoran kita sendiri, kita salahin Tuhan. Itu namanya mengkambing hitamkan Tuhan, bukan masalah ragu-ragu. Maka itu Bapak Ibu jemaat sekalian, mari sama-sama kita pastikan bahwa kita tidak hanya sekedar percaya bahwa Allah itu ada, tapi kita percaya dan mengimani seluruh apa yang Alkitab katakan tentang Allah. Salah satu perkataan yang sangat indah dari C.S. Lewis. C.S. Lewis ini pengarang novel Narnia yang sudah difilmkan. Dia bilang begini, iman itu adalah seni mempertahankan segala sesuatu yang sudah pernah diterima oleh rasio Anda tanpa mempedulikan suasana hati Anda yang berubah-ubah. Iman itu adalah seni bagaimana kita bisa tetap mempercayai Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Iman itu adalah seni bagaimana kita terima bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat sekalipun kita sulit menerima itu. Itu iman. Iman adalah seni mempertahankan segala sesuatu yang sudah kita terima, yang sudah kita percaya di dalam Alkitab ini. Sekalipun keadaan perasaan kita berubah-ubah. Keadaan seharusnya tidak pernah menghancurkan iman kita, Bapak Ibu. Bertahan di dalam keadaan yang sulit, tetap memperjuangkan kepercayaan kita, berarti iman kita benar. Namun jika keadaan itu membuat kita meragukan Tuhan, sehingga berujung kepada amarah, kebencian, ketidaksetiaan kepada Tuhan, maka bisa dipastikan iman kita itu salah. Thomas Schreiner, salah satu tafsiran yang saya baca tentang ayat ini, dia bilang begini, Allah itu berkenan dengan iman karena jika Tuhan dipercaya, jika ia dipercaya maka ia juga harus dikasihi. Karena kepercayaan kepada Allah tidak dapat berkembang atau bertumbuh tanpa keyakinan bahwa ia adalah Allah yang baik. Tidak mungkin iman kita itu bisa bertumbuh Bapak Ibu, tanpa kita percaya bahwa dia Allah yang baik. Kalau kita mulai meragukan dia adalah Allah yang baik, dia adalah Allah yang berdaulat, maka bisa dipastikan iman kita itu nggak akan bertumbuh. Maka sama-sama Bapak Ibu kita cek apakah kita sudah punya iman yang benar. Iman yang berkenan di hadapan Allah dan iman yang mempercayai seluruh apa yang diungkapkan Alkitab tentang dirinya. Mengimani bahwa dia baik, mengimani bahwa dia adalah pencipta alam semesta ini. Mengimani bahwa dia itu ada di tengah-tengah kita. Mengimani bahwa dia itu Allah yang baik, dia merencanakan yang baik di dalam hidup kita. Sehingga iman kita itu tidak tergantung di dalam keadaan dan perasaan kita yang terus-menerus berubah-ubah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami tahu ya Tuhan, mungkin saat ini kami begitu banyak keraguan kepadamu ya Tuhan. Kalau kami melihat diri kami mungkin banyak hal, keadaan, kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tapi biarlah sekali lagi di dalam kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kami tidak hanya mendasarkan iman kami kepada keadaan dan perasaan, tapi bagaimana kami mempertahankan dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus, mempertahankan kepercayaan kami ini di tengah-tengah keadaan yang sulit. Tolong kami ya Tuhan,
supaya kami berjalan di dalam iman yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.